billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan pagi hari di hari Ahad ini kita semua bisa berkumpul kembali di teras masjid ini dalam acara di Termos. Apa itu? Teras masjid obrolan santai. Oh iya, teras masjid obrolan santai. Termos di Termos. Di Termos. Termos ini. Nah, itu sebagai keren. sebagai acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas tentang masalah akhlak. Ya, akhlak sesuatu kata yang sangat terkenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering berkata, gimana Pak RT akhlaknya itu? Waduh, gimana tuh? Gimana tuh akhlaknya? Waduh, si A itu kacau tuh akhlaknya. Nah, itu kata-kata akhlak yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, apa itu akhlak? Nah, telah hadir di tengah kita Bapak Ustadz Ismail Soleh. Insya Allah beliau akan sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa itu akhlak. Nah, gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Askan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Tremos yang dirahmati dan oleh Allah, kita obrolan santai di Masjid Ar-Rahman, Di teras masjid. di teras masjid di teras Masjid Ar-Rahman, ngobrol-ngobrol. Setelah ngopi ini ada termosnya, ngobrolin tentang akhlak. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus tiada lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi akhlak yang paripurna, menjadi manusia yang seutuhnya. Makanya ia katakan innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tujuan saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh di dalam dirimu ada suri teladan akhlak yang luhur yang agung. Dipuji oleh Allah. Kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Akhlak itu perilaku, tabiat, kebiasaan keseharian yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi karakter, watak, perilaku manusia. Tentunya harus ada tarbiyahnya, harus ada pendidikannya. Tidak instan begitu saja. Bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyahkan orang-orang Arab jahiliyah, para sahabat yang dulunya tidak kenal Islam, sehingga menjadi sosok profil yang luar biasa karena dengan binaan, dengan didikan, dengan tarbiyah step by step, dengan suri teladan yang langsung divisualkan Rasulullah SAW, sehingga luar biasa akhlak para sahabat. Makanya kita mesti harus tahu bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri siapa kita, siapa Allah. Dia oleh kita makhluk, ada akhlaknya. Akhlak kepada orang tua, kita ada ini ada sebab orang tua yang menjadi sebab adanya kita, maka kita harus menghormati. Terhadap guru kita ada akhlaknya, terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap sebaya, terhadap orang yang di bawah kita, semuanya ada Akhlak. etikanya, ada akhlaknya yang harus kita perankan. Kemudian gini Ustaz, ya dalam kehidupan sehari-hari kan banyak orang tuh akhlaknya mungkin ada yang kurang tepat, ya nggak sesuai dengan keadaan masyarakat. Kira kita ada efek nggak ya? Umpamanya dua orang nih, satu orang katakanlah akhlaknya mahmudah ya, bagus. Yang satu lagi madmumah. Kemudian mereka ini berteman, bersahabat nih, dua orang ini. Kira-kira yang kuat pengaruh mana nih? Apakah ini 50-50? Atau yang baik ini bisa ikut yang buruk, atau yang buruk bisa ikut ke yang baik, kira-kira? Luar biasa. Saya ingat kitab Al-Ala, Pak, kitab kecil. Kalau pesantren dipakai. Itu ada syair yang bunyi, Anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan tanya langsung to the point kepada orang yang tersebut ketika kita ingin tahu perilaku dia. Tanyakan orang sebelahnya.
Karena teman itu satu sama lain akan mempengaruhi. Kalau kita yakin, Ustaz, ketika kita sudah jadi mentalnya, ilmunya, akhlaknya, imannya, kita bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi kalau kita masih mencari jati diri, bergaul dengan yang tidak terbaik, Kena ya. luar biasa. Iya, almar'u ma'aman ahabbah, orang akan bersama siapa yang ia cintainya. Kalau bergaul dengan orang yang dicintai, orang baik akan menjadi kebaikan. Tapi kalau di sekitarnya orang buruk, dampaknya luar biasa. Tergantung siapa kita. Seperti kita bergaul dengan semua lintas, semua orang. Ketika kita bisa mewarnai mereka dengan kebaikan kita, nggak apa-apa bergaul banyak-banyak. Bergaul terhadap non-muslim, bergaul terhadap pastor, terhadap siapa saja. Kalau akidah kita tidak terpengaruh, nggak apa-apa. Tapi kalau membahayakan, sejengkal demi sejengkal kita terpengaruh, ini yang berbahaya. Menghindar itu lebih didahulukan. Makanya anak-anak kita yang sedang mencari jati diri, jangan dibiarkan bergaul bebas dengan siapa, karena dia akan terbentuk dengan siapa ia bergaul. Iya. Pak Minton yang banyak satu lagi pergaulannya. Jadi akhlak ini kan karakter. Dia lahir, dia ada sejak kita ada. Apakah akhlak ini bisa kita rubah? Kalau tabiat kita, akhlak kita lahir dalam kondisi suka marah umpamanya kan? Ada teman saya di sana itu marah sebentar, marah sebentar, kating gelas sebentar lempar piring. Nah, apakah akhlak seperti ini bisa dirubah gitu? Luar biasa. Itu bosan. Ini tentang tabiat karakter bawaan. Moron itu watak yang timbul karena keturunan. Makanya ada peribahasa nasab menentukan nasib. Tapi kita ingat hadis Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak bayi baru lahir semuanya bersih, semuanya original, semuanya baik. Karakter itu bisa dibentuk pengaruh dari orang tuanya, pengaruh dengan apa ia mendidiknya. Artinya karakter seperti Umar bin Khattab yang beringas, ganas, buas, sadis, bengis, sudah memvonis sebelum masuk Islam oleh Rasulullah SAW, dididik dengan tidak meninggalkan watak aslinya. Watak kerasnya itu disalurkan dengan sesuatu yang benar, kan seperti itu. Artinya kalau dia punya karakter ini bisa kok diolah. Kita jadiin panglima perang. Nah, kalau yang suka marah-marah itu. Nah, tapi untuk kebenaran, untuk kebaikan, jangan diekspos, dikeluarkan, disalurkan untuk yang tidak benar. Benar, tugas kita menyalurkan. Seperti anaknya Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil. Nah, dua karakter yang berbeda. Satu lemah lembut, dikasih kegiatan untuk ternak, sukses. Yang satu beringas ganas buas, suruh nyangkulin gunung, mecahin batu, dua-duanya sukses. Cuman puncaknya pada bersaingan, Pak. Ya, suruh sodako, siapa yang diterima. Nah, itu. Pada saat sekarang ini, nambah pembicaraan beliau, apakah karakter itu juga ada pengaruh dari pola makan? Oh iya. Ini masalah. Kalau dia makannya keras, biasanya keras, karakternya keras. Kalau makannya lembut, Kalau kuning tadi itu. Karena ada ujungnya. Kenapa Allah itu melarang kita memakan babi? Apakah babi itu mempunyai sifat-sifat yang keras atau seperti apa? Sehingga ada larangan di Dia sana. suka marah, suka marah. Keren banget ini, luar biasa pertanyaannya. Sangat faktual terjadi di masyarakat. Adakah pengaruh makanan terhadap watak karakter? Saya ingat ada Rasul, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari asupan gizi-gizi yang haram, neraka tempatnya. Karena ternyata dampak apa yang kita makan ini akan mempengaruhi watak, karakter, sifat. Nah, seperti itu. Ketika makanan halal itu akan mengajak kita untuk kebaikan. Ketika barang haram masuk itu akan menolak bahwasanya haram yang masuk di badan kita, diajak taat itu akan susah. Makanya kan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil, karena pasti akan bertolak. Kalau barang kita penuh barang haram, suruh sujud, suruh ngaji pasti ndablek males, Pak. Itu pengaruhnya besar. Dan dari segi kesehatan termasuk. Barang haram dimakan jadi daging tumbuh, Pak.
jadi gula darah, jadi keringat buntet. Tidak. Ini pengaruh dari segi kesehatan juga dampaknya seperti itu. Dari segi karakter wataknya luar biasa. Kalau orang makan halal, pikirannya selalu jernih, mikirin kebaikan barang haram. Contoh, ada orang maling ngambil haknya orang, terus dimakan buat anaknya pasti mikirnya juga yang enggak pingin maling, pingin dan harusnya. Tapi jadi sangat dampaknya. ada juga musang berbulu ayam, pura-puranya lembut, katanya ngegoreng. Nah, itu. Ada juga itu, Ustaz. Pura-puranya baik, katanya di belakang apa namanya? Bisa saja itu, itu ngambil barang haramnya. lihat Pak Ustaz suka? Ngambil barang halal haram tapi pura-pura berlagak halal bisa. Makanya saya bilang musang berbulu ayam. Bedanya akhlak dengan adab, orang berakhlak dengan orang beradab. gitu. Akhlak, kolako, asal katanya akhlak, watak karakter, adab, sopan santun. Akhlak itu ada dampak daripada bawaan lahir, kan gitu, yang bisa diproses sejak kecil dan seterusnya, karena fitrah kita adalah baik. Sementara adab, makanya ada istilah al-adabu fauqal ilmi, orang beradab ya, punya pikiran maju, punya peradaban maju, itu lebih kepada hadharah peradaban, itulah proses pendidikan formal bisa diperoleh, itu lebih unggul dibanding orang alim, kan seperti itu. Artinya begini, orang alim, orang berilmu itu ya, itu ada yang lebih tinggi, mau profesor doktor, kalau dia tidak beradab ya, adab itu hampir kesamaan, serupa seperti sawab dan ajrun, akhlak dan adab, sawab dan ajrun. Sawab itu sesudah bekerja, ajrun itu sebelum bekerja bisa diupah, ada prosesnya. Nah, kalau akhlak itu tentunya bisa seperti sawab, kalau adab seperti ajrun, kan seperti itu, bisa ada prosesnya semuanya. Jadi sederhananya, kalau akhlak itu dua kemungkinan. Dia bisa ada yang buruk, dia ada yang baik. Makanya ada akhlak Mahmudah, ada madmumah. Tapi kalau adab pasti baik. Nah, Pasti baik kalau adab. Kalau orang itu tidak beradab, sudah berat betul. Iya, makanya kalau beradab itu. Gimana berikutnya ada nih Ustaz Alianto, Tua Takmir Masjid. Bagaimana usaha-usaha masjid kira-kira Ustaz? Program-program masjid untuk meningkatkan akhlak jamaah. Nah, ini Pak Ali ini tugasnya nih. Untuk meningkatkan akhlak daripada jemaah, makanya dari program masjid itu mempergiat daripada kegiatan-kegiatan pengajian itu. Ini istilahnya kemarin kita yang ini udah dihidupkan di pengajian di malam Sabtu itu. Nah, yang belum kita hidupkan lagi usulan-usulan dari jamaah ini yang untuk masalah ada ngambil di malam apa gitu, belum kita tentukan, untuk ngaji seperti Al-Quran, ini membenahi tajwid gitu ya, tajwid itu yang belum kita lakukan. Ini masih misalnya dalam proses, kita masih bincang-bincang katanya ini apa waktu mau ditentukan. Itu salah satu untuk memperbaiki daripada akhlak jamaah Masjid Ar-Rahman. Semakin bagus ilmunya, semakin bagus akhlaknya. Ya, insya Allah dari situ. Karena ya kita udah sama-sama tua untuk nuntut ilmu, mungkin ya dikedemin sedikit bisa nyambungnya. Kenapa tua lihat saya? Ya. dilihat jenggotnya Pak. Bahkan rambutnya lebih putih saya kan. Baik, masih ada tambahan Pak RT? Gimana? Ustaz, cukup ya. Ya. Kata terakhir Ustaz, untuk himbauan untuk berakhlak mulia. Jayanya suatu bangsa karena akhlaknya. Innamal umamu akhlaquhum ma bagyat fa in hum dabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa itu jaya, sejahtera bukan karena perolehannya, bukan karena pendapatannya, bukan hanya kesejahteraan masyarakatnya, tapi akhlaknya. Jika akhlaknya hancur dari rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat, apalagi negara kita, maka sirnalah, hancurlah negara ini, dunia ini. Itulah Luar biasa ya.
Baik, demikian terima kasih acara di Termos di teras Masjid Obrolnya Santai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Lanjut goes apa gimana?